Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqailun nakilun bisyahwatihi. Atau bagaimana dia mau berjalan kepada Allah sementara ia terbelenggu dengan hak syahwatnya yang tadi junub itu. Ibadah kita ini terdiri dari dohir dan batin. Dohirnya kita kembalikan kepada ilmu fikih. Batinnya ini kita juga ibadah kita ini harus mabrur, yaitu hilangkanlah itu. Kita jangan sholat ketika kita sedang mabuk atau ketika kita sedang junub. Junubnya yaitu yang tadi penyakit-penyakit hati itu namanya apa? Junub, macam itu, hasud, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kalau begitu, kalau memiliki hal-hal yang itu, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan bagaimana mau bercahayanya hati ini sementara akuan-akuan itu, yang penyakit-penyakit itu masih tampak di benak mata kita. Kita ini tidak akan bersinar. Ibadah kita ini tidak akan menimbulkan aura, tidak akan menumbuhkan aura, karena ibadah kita ini masih terhalang oleh akuan-akuan. Kita ini sedang bertransaksi dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita ini ceritanya bertransaksi dengan Allah, tapi kadang-kadang tidak nyampe dengan Allah, yang lupa. Yang kita ingat itu kepada siapa kita memberi, dan disitulah selesai, tamat riwayat. Kira-kira nyambung nggak? Katakanlah saya ini ngasih uang kata sodakoh gitu, sodakoh ke Pak Ustadz. Pak Ustadz di sodakoh 50.000 dikasih, terima kasih. Sampai kepada dia duit yang 50.000 itu sampai kepada beliau. Di saat sesuatu saat beliau yang kita kasih dengan uang yang 50.000 itu tiba-tiba menyakiti. Kadang suka begitu kan? Kalau istilahnya dalam sunnah itu nuasi dipulang, sengit, air susu dibalas air tuba. Selesai itu 50.000. Gua kasih 50.000. Saya punya keinginan sedikit saja, sampai tak menolong, awas, selesai. Kan kita bersedekah itu bukan bertransaksi dengan Pak Ustaz, bertransaksi dengan Allah. Beliau ini hanyalah perantara komunikasi kita, abluminanas kita. Tapi kadang-kadang selesai gara-gara ada istilah air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang kita merasa disakiti, merasa dihianati, merasa didolimi. Itu berarti suarul akwan dalam kehidupan itu masih tampak makhluk-makhluk itu. Bagaimana kita mau sampai kepada Allah, karena masih kebayang di depan mata kita itu bukan Allah, tapi akwan makhluk itu. Seorang menyakiti, kita merasa sakit, kita merasa didolimi, kita merasa dikhianati, kita merasa tidak dihargai. Itu kadang-kadang kita merasakan. Benar nggak? Kita sudah mengabdi, kita sudah berbakti, kita sudah berbuat, tapi kok tiba-tiba berkhianat orang yang kita diberikan kebaikan sama kita. Kita merasa dihianati, kita merasa disakiti. Itu kalau kita punya perasaan itu, berarti kita ini masih ada suara akwan dalam kehidupan itu. Akwan-akwan itu mengganggu, menjadi hijau untuk komunikasi dengan Allah. Kira-kira nyambung nggak ini? Merasa ditipu, gua kasih amplop tiba-tiba nyoblos ke orang, sialan. Padahal nggak ada yang namanya kebaikan itu dibalas dengan kejelekan. Kalau kita menuai, kalau kita menanam, pasti menuai. Jangan salah itu, Allah itu tidak akan mengkhianati atas janjinya. Kalau kita menanam, pasti menuai. Pasti itu 1000% itu pasti. Kalau kita menanam, kita pasti menuai. Kalau kita berbuat baik, pasti kita mendapatkan kebaikan. Tak
Tapi jangan mengharapkan dari di mana kita menebar. Karena kebaikan Allah itu pintu langit itu banyak. Mungkin katakanlah umpamanya kita mengasihi kepada beliau, kita bersedekah kepada beliau, beliau itu menyakiti. Kalau beliau itu kadang-kadang kita merasa disakiti sama beliau, merasa didolimi, tapi yang namanya menanam itu pasti menuai. Di mana kita menuai, Allah akan memberikan dari pintu-pintu yang lain. Siapa tahu, jangan salah, kita sering mendapat kebaikan-kebaikan dari yang lain, padahal kita tidak merasa berbuat baik kepada orang itu. Mungkin itu adalah buah dari kebaikan kita, dari perbuatan kita. Cuman pandangan kita ini kadang-kadang sempit, merasa tertekan dengan seseorang saja, padahal Allah itu pintunya itu banyak sekali, pintu langit itu banyak. Itu. Jadi bagaimana hati kita ini mau bersinar, bagaimana hati kita ini mau terang benderang, sementara dalam kehidupan kita ini masih terlihat, masih kelihatan makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itulah yang mengakibatkan kenapa ibadah kita ini tidak tenang, kenapa sedekah kita itu susah ikhlas, kenapa kita ini sering membayang-bayangi, mengingat-ingat kebaikan yang kita tanamkan. Itu efek dari ibadah kita ini masih terhalang, terhijab oleh makhluk. Kadang-kadang tanpa penghalang kita ini bangun di tengah malam, sholat tahajud tanpa perantara, tujuannya langsung komunikasi dengan Allah. Di situ kebayang kata-kata Ustaz, siapa yang dibangun di tengah malam, 1/3 malam dia akan dimudahkan segala hajatnya, dia akan dikabulkan semua hajatnya. Kok tiba-tiba tetap aja susah? Lah bohong Ustaz. Itu kadang-kadang itu. Ini enggak manjur nih Ustaz. Ini Ustaz ini saya udah tahajud sebulan tetap begini aja, gak ada perubahan. Nah itulah akuan itu namanya. Itu akuan namanya, itu makhluk itu. Oke, dipahami nggak ini kira-kira? Ya syukurlah kalau hadirin paham, sementara saya juga liur. Karena saya ini baru ngomong gitu, prakteknya sama aja liur. Setidaknya kalau kita sudah sampaikan, ketika kita nyampaikan, kita ini ingat apa yang kita ucapkan. Kalau mendengar kita sekali-kali kita ini ingat apa yang kita dengar. Itulah gitu. Ya kadang-kadang kita langsung juga kan gitu. Tapi setidaknya kalau kita tahu garisnya itu salah. Itu salah. Kalau istilah Sunda dina kasarung lagi mau kasarung-sarung teuing ari apal jalan mah kan gitu ya. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqailun makilun bisyahwatihi. Atau bagaimana dia mau berjalan kepada Allah sementara dia terbelenggu dengan hak syahwatnya yang tadi junub itu. Seorang pelari dia ini mampu dengan waktu, dengan tempo yang sangat cepat sampai ke garis finish. Kenapa? Dengan beberapa kilometer dia ini mampu menyelesaikan dengan hanya beberapa detik saja. Karena seorang pelari maraton itu namanya ya, secepat itukah dia bisa sampai? Kenapa dia itu bisa cepat sampai ke garis finish? Karena dia ini konsentrasi. Enggak ada lagi pandangan pikiran-pikiran yang lain. Sorak-soraknya penonton enggak urusan. Penghinaan penonton enggak urusan, enggak masalah. Kepentingannya dia ini bukan untuk dapat sorakan atau dapat penghinaan dari penonton, karena tujuannya itu seorang maraton itu tujuannya sampai ke garis finish, sehingga beberapa kilometer pun juga, puluhan kilometer pun juga bisa ditempuh dengan beberapa detik saja.
dia dapat menempuh dengan tempo yang sangat singkat, itu karena konsentrasi. Nah, di sini am kaifa yarhamu ilallahi wa huwa makilun bisyahwatihi. Kita ini tujuannya ini adalah maraton. Ingin lari, ingin cepat bertemu dengan Allah setiap waktu dan setiap saat. Kita ini hanya ingin bercinta dengannya, itu. Supaya cepat sampai, yaitu jangan banyak lalat lirik, jangan banyak pandangan ke sana kemari, jangan mudah diprovokasi dan macam-macam. Kita konsentrasi saja, karena tujuan kita ini ingin bercinta dengan Allah. Dan kita ini konsentrasinya hanya ingin mendapatkan cintanya dan kasih sayangnya. Allah udah catat di sana, gak usah, jangan mikir-mikir yang lain lagi. Biarkan aja sorak-sorak penonton itu, biarkan. Bulian penonton itu biarkan, gak urusan. Nah, kita ini kadang-kadang mudah dipengaruhi oleh riak-riak itu, penonton itu. Kita merasa tersanjung dan merasa hebat manakala tepuk tangan penonton. Disitulah bangkitlah semangat. Dan kita ini merasa down, merasa lemah manakala kita mendengar bulian-bulian penonton. Habislah semangat itu. Nah, bagaimana kita nyampe ke garis finish kalau seperti itu? Maka konsentrasilah. Jangan hiraukan tepuk tangannya penonton, jangan hiraukan buliannya penonton. Yang penting kita ini konsentrasilah kepada garis finish. Kita ini merasa tersanjung, merasa hebat, merasa berani setelah kelihatan di belakang kita ini para pendukung gitu kan. Wah, lain perasaannya ini data ini menjadi ketensian gitu kan. Kalau kita sudah ingat siapa di belakang kita, wah ini RT, wah itu bos itu yang akan mensupport kita, di situ aku berani, akulah paling hebat karena ingat di situ. Nah, kalau mengingat itu, kita ini susah sampai ke garis finish. Jadi, jangan hiraukan riak-riak itu, hirup pikuknya yang tepuk tangan. Jangan hiraukan bulian-bulian yang menonton. Yang penting kita konsentrasi kepada garis finish. Halo? Kita ini sering terpengaruh dengan situasi dan kondisi ya. Benar nggak? Nah, gimana mau capai? Am kaifa yarhamu ilallahi wa huwa makilun bisyahwati. Nah, apa syahwat manusia itu? Jadi itulah penghalang kita susah untuk sampai ke garis finish, karena itu kita ini sering dibelenggu dengan hal-hal itu. Bagaimana orang dibelenggu? Susah nyampe. Coba seorang maraton, dia ini bisa lari karena bebas tubuhnya, tangannya gerakannya bebas. Coba kalau seorang pelari ikat tangannya ke belakang, apakah larinya akan kencang? Tidak akan, padahal kakinya tidak dibelenggu loh, tangannya aja. Seorang pelari tangannya diikat ke belakang, apakah dia akan bisa lari dengan kencang? Tidak. Apalagi kalau dibelenggu dua-duanya, ininya dilonggarkan pakai rantai, ininya diikat. Kira-kira bagaimana larinya? Cepat nggak? Tidak akan nyampe, susah, lama. Nah, itulah kenapa kita susah untuk bertemu dengan Allah. Sehingga di sini itu ikhlas itu susah, khusyuk itu susah, semuanya. Kita ini ingin ikhlas, kita ini ingin khusyuk, kita ini ingin menjadi pribadi yang sangat ridho sekali. Tapi kok susah, sering terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena kita ini dibelenggu dengan syahwat. Kalau seorang maraton itu dibelenggu badannya, kalau kita
Kenapa kita susah nyampe? Karena kita ini dibelenggu dengan syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan-keinginan dalam kehidupan. Mana syahwat itu? Hubbu dunia, hubbu riyasah, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta pengakuan. Itu syahwat namanya. Cinta dunia, terpikir kehidupan ini, dunia ini, aduh, orang udah beli motor, aku baru sepeda. Kita alhamdulillah dikasih sepeda motor, orang udah beli mobil, kita belum. Macam-macam itu syahwat dunia itu. Itu syahwat dunia itu. Huburiasa, cinta kedudukan, sampai berjibaku ingin menjadi yang terbaik, ingin mendapatkan, enggak mikirin halal dan haramnya, yang penting aku dapat, biarin orang sakit hati juga, yang penting kitalah yang naik. Nah itulah huburiasa. Jangan sampai boleh tinggi tapi enggak usah untuk menginjak, jangan pula. Itu huburiasa. Cinta pengakuan, kita merasa tidak dihormati, kita merasa tidak dihargai. Nah itu syahwat itu namanya. Bagaimana kita mau berkomunikasi, bisa mendekatkan diri kepada Allah sementara kita dibelenggu dengan hal-hal itu. Itulah belenggu dalam kehidupan itu. Dunia, harga diri, status, itu namanya syahwat itu. Nah itu junub itu namanya. Kalau fikih itu junub itu adalah memiliki hadas besar. Nah kalau istilah tasawuf, ya itulah orang yang itu seperti itu namanya orang itu masih junub, punya kotoran-kotoran. Jadi kalau kita hidup itu seperti itu, berarti kita ini masih junub gitu. Makanya imam ini harus bijaksana, harus tahu situasi dan kondisi. Itu sampai dalam fikih itu kan diatur adnal kamal yang dilakukan itu, karena tasbih 3 kali kan itu tasbihnya 3 kali, bacaan itu Fatihahnya juga yang lihat situasinya. Kalau imamnya sudah memang nyaman dengan surah-surah yang panjang, ya panjang. Tapi kalau kelihatannya imam ini tidak, makmum ini tidak nyaman dengan bacaan-bacaan kita yang panjang, jangan sok menjadi seorang hafidz. Jangan sampai imam itu dibenci yang tadi. Makanya imam ini harus bijaksana. Gitu. Kalau sholat sendiri nggak usah bijaksana. Kalau lagi jadi imam harus bijaksana. Kalau lagi sholat sendiri mah jangan, nggak usah mikirin bijaksana. Tasbih 15 kali. Dalam sujud juga subhanarabbiyal a'la, bukan hanya 3 kali, 15 kali. Bacaan surahnya juga kalau sholat sendiri mah Al-Waqiah dan Yasin, itu nggak usah bijaksana. Tapi kalau kita jadi imam, ya udah kembali lagi ke laptop. Biarin aja dengan rutinitas Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, udah sama aja, nggak akan bosan, malaikatnya itu juga. Nggak bakalan protes. Yang protes itu yang punya syahwat, punya nafsu. Malaikat pun nggak punya nafsu, nggak akan boring mendengar Anas setiap rakaat juga nggak. Jadi nggak akan tahu lah. Lu bakal baca Al-Ikhlas lagi, Allah enggak. Catat aja pasti. Jadi itulah imam. Kenapa? Benar, saya ini kalau di imaman ya nggak suka panjang-panjang itu, ya kita harus bijaksana. Kalau wilayahnya lain, kan di sini makan variatif, ada yang mau kerja, ada yang hidup ditunjuk orang, kan bener nggak?
Bener gak? Banyak yang di sini kan bapak-bapak ini yang hidupnya ditunjuk orang. Ya kita itu harus ingat gitu di sana nih orang ini hidupnya ditunjuk orang. Masa kita harus menekan dengan ibadahnya? Ya ekspres aja Anas. Kecuali kalau memang udah disiapkan dalam komunitas tertentu, umpamanya di pesantren, dalam doktrin tertentu, dalam binaan-binaan tertentu, ya udah itu mah nggak apa-apa. Karena itu mah dalam binaan. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat sosial kan lain. Itu sangat majemuk lah masyarakat makan gitu. Ada yang suka ini, ada yang saya, itu harus dipandang semua. Tapi kalau dalam suatu binaan dan salah satu orang, ya udah konsentrasi paksa. Pokoknya itu ada pokoknya kalau dalam binaan di pesantren umpamanya. Pokoknya seminggu ini Al-Baqarah, minggu kedua An-Nisa. Itu nggak apa-apa kalau binaan tertentu. Atau kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu kan itu udah disiapkan. Karena kesana itu kita ini bukan untuk berbisnis, itu konsentrasi dan melupakan semuanya. Kita ini mau arba'in kalau di Nabawi kan itu kita udah disiapkan. Dan kita ini udah sadar semuanya gitu. Setengah jam kemudian sebelum sholat itu udah tanpa ada instruksi dari siapapun kita sudah pergi dan kita itu siap mendengarkan Imam Sudes itu dengan bacaannya mana enjoy aja sampai kadang-kadang ngantuk juga kan. Nah, itu makanya udah disiapkan semuanya akan demikian kan gitu. Tapi kalau di Hema Bagus Salam mikir dulu. Jangan gitu. Itu harus bijaksana lagi. Di sini balik lagi ke laptop mentang-mentang habis ngepor ke Imam Sudes kita ingin ikut Imam Sudes di sini. Wah bubar tuh. Gitu Pak. Jadi waste walaupun waste. Mangga yang lain. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, tahu udah nyampe belum itu? Enggak ada yang istilahnya sulit. Yang penting rutinitasnya aja dulu dohirnya. Seiring waktu kesulitan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Yang penting rutinitasnya aja positif dulu. Katakanlah Pak Ustadz, ikhlasnya kurang gitu ya. Sodakohnya saya itu sedekah itu 50.000 ya. Satu bulan masih keingat terus. Ngasihnya ke saya itu 50.000 masih satu bulan dia masih ingat aku pernah ngasih duit 50.000. Itu kan? Kalau masih itu rutinitas aja. Aku masih ingat 50.000, tembak lagi minggu ini 50.000 lagi ngasih. Masih ingat lagi. Nah, minggu besok ketemu lagi aku kasih lagi. Masih ingat lagi naikkan 100.000. Dengan sendirinya keikhlasan itu yang 50.000 itu pasti hilang dengan sendirinya. Jadi untuk melatih keikhlasan kita, untuk melatih ketulusan kita, lakukan rutinitas yang positif. Ibadah kita ini kurang ikhlas, rutinitas aja dulu konsentrasi. Ke masjidnya jangan jarang-jarang. 5 waktu terus menerus, tidak ikhlas biarin. Itulah. Tidak ikhlas biarin. Ditertawakan orang, ya biarin. Memang saya tidak ikhlas. Bila perlu tulis di punggung kita ini, aku tidak ikhlas. Dengan sendirinya keikhlasan itu, ketulusan itu akan datang. Jadi bagaimana melatih keikhlasan, bagaimana melatih ketulusan, rutinitas yang positif kita perbanyak. Jadi baiklah kita simpulkan, nyampe nggak selesai nggak ini? Ternyata nggak selesai ya, karena tapi waktunya udahlah dipotong aja. Jadi
ibadah kita ini terdiri dari dohir dan batin. Dohirnya kita kembalikan kepada ilmu fikih. Batinnya ini kita juga ibadah kita ini harus mabrur, yaitu hilangkanlah itu. Kita jangan sholat ketika kita sedang mabuk atau ketika kita sedang junub. Junubnya yaitu yang tadi penyakit-penyakit hati itu namanya apa? Junub, macam itu, hasud, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kalau begitu, kalau memiliki hal-hal yang itu, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan bagaimana mau bercahayanya hati ini sementara akuan-akuan itu, yang penyakit-penyakit itu masih tampak di benak mata kita. Kita ini tidak akan bersinar. Ibadah kita ini tidak akan menimbulkan aura, tidak akan menumbuhkan aura, karena ibadah kita ini masih terhalang oleh akuan-akuan itu. Dan bagaimana kita mau lari dengan cepat sampai ke garis finish sementara kita ini dibelenggu, terbelenggu dengan belenggu-belenggu syahwat. Maka bebaskanlah itu belenggu-belenggu itu, buang itu semua, supaya lari kita ini cepat, dengan cepat sampai ke garis finish, yaitu mardhatillah, sampai kepada bertemu, bercinta dengan Allah, insya Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.